Baik teman-teman, saya izin membuka kelas kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali teman-teman pada hari Senin 4 bulan 4 ya, 2022 nih. Ini biasanya kalau ada orang-orang yang mengaitkan dengan topik-topik tertentu ya, ini hari tanggal bagus gitu ya, 4/4/2022 gitu ya. Dan ini juga kita bertemu kelas saya pertama dengan teman-teman di awal bulan suci Ramadan ini. Oke, baik. Saya langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita pada hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman, bahwasanya saya akan melakukan presentasi secara asinkronus ya teman-teman untuk kelas pada hari ini. Jadi saya mohon izin, saya tidak akan presentasi secara langsung layaknya kelas-kelas sebelumnya gitu teman-teman ya. Jadi saya akan menggunakan asinkronus pada kelas hari ini. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk membuka videonya supaya nanti bisa saya tampilkan kepada teman-teman. Baik, saya izin share screen ya teman-teman. Saya izin memulai untuk presentasinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya izin melanjutkan presentasi saya dalam materi berikutnya yaitu paragraf. Secara definisi, paragraf ini diartikan sebagai suatu kalimat-kalimat yang saling membicarakan atau berkaitan dengan topik-topik tertentunya ya dalam suatu paragraf. Jadi dia saling berhubungan, saling membicarakan atau saling membahas beberapa topik tertentu di dalam suatu paragraf. Nah, untuk paragraf sendiri sebenarnya banyak mahasiswa masih keliru teman-teman. Di antaranya ada mahasiswa yang salah membedakan yang mana kalimat dan paragraf. Jadi tulisan panjang namun hanya dijumpai satu titik, itu tidak akan dianggap sebagai suatu paragraf, melainkan itu akan dianggap sebagai suatu kalimat. Jika kita melihat secara definisinya, maka kalimat ini menjadi unsur pembangun di dalam suatu paragraf. Pastinya di dalam suatu paragraf ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kemudian ketika kita berbicara syarat paragraf, sekurang-kurangnya paragraf itu terdiri atas dua kalimat, satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Tetapi itu akan dimasukkan dalam kategori paragraf minimalis. Artinya ya jangan dibuat dengan seperti itu ya teman-teman. Kita bisa mengikuti dengan model paragraf yang idealis, yang ideal gitu ya, yang baik 4 sampai 5 penjelasnya dan satu kalimat utama. Boleh nggak sih kita memasukkan dua kalimat utama dalam satu paragraf? Jawabannya tidak boleh ya. Jadi kita bisa memilih mau diletakkan di awal atau di akhir saja. Kalau kita berbicara di awal mula suatu paragraf, berarti kita membuat pola pengembangannya secara deduktif. Kalau kita meletakkan di bagian akhir, berarti kita akan mengembangkan secara induktif. Nah, tapi kalau dalam karya tulis ilmiah, saya lebih mengatakan bahwa ya lebih enak kalau kita kembangkan dengan model deduktif ya teman-teman. Kita menulis dari kalimat utamanya terlebih dahulu, baru kita lengkapi dengan penjelas. Begitupun kalau saya mengisi kegiatan berbicara ya, ataupun kegiatan penulisan, pasti saya meminta setiap orang yang mau berbicara atau mau menulis gitu ya, tulislah satu kalimat utama terlebih dahulu. Nanti tinggal penjabaran Anda menggunakan bahasa sendiri. Itu malah menurut saya lebih efektif. Sehingga nanti Anda biasa berbicara secara sistematis ya. Nah, kemudian ini adalah contoh paragraf. Dapat dilihat bahwasanya di paragrafnya tidak dibuat dengan enter yang cukup jauh ya. Artinya dia dibuat standar, dibuat menjorok ke dalam. Di paragraf bagian awalnya, kemudian dia tidak dibuat enter, dan tidak enter ganda gitu ya. Kemudian justify pastinya rata kanan kiri. Nah, dalam pengumpulan tugas akhir mahasiswa kadang untuk koran digital, banyak mahasiswa masih tidak memperhatikan hal ini teman-teman. Dia membuat paragraf tidak dengan justify atau tidak dirata kanan kiri. Kemudian ada model paragraf juga yang kita temukan dengan model seperti ini. Dia tidak dibuat menjorok ke dalam di bagian awalnya, tapi dia diberikan jarak yang cukup jauh antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Jadi bisa dibuat dengan model seperti ini. Kalau yang seperti sebelumnya, ini tentunya biasa kita temukan dalam karya tulis ilmiah, baik itu artikel, skripsi, tesis, atau disertasi. Sedangkan kalau model seperti ini, umumnya biasanya di buku ajar, ataupun di beberapa jurnal. Itu tergantung daripada gaya selingkuh ya, yang diberlakukan di dalam jurnal tersebut. Kemudian kenapa dikatakan bukan paragraf?
Coba kita lihat teman-teman. Di sini, ini nggak mungkin kita katakan sebagai paragraf, karena kita hanya menemukan satu titik. Berarti dia tidak akan dianggap sebagai paragraf, melainkan ini akan dianggap sebagai suatu kalimat. Lalu, yang teksnya cukup panjang seperti ini juga, dia nggak akan dianggap sebagai suatu paragraf, melainkan dia hanya menjadi kalimat penjelas, karena tidak memiliki yang namanya kalimat utama. Jadi ada syaratnya, harus dilengkapi dengan kalimat utama di atasnya, kemudian diuraikan dengan penjelas ini, barulah dia menjadi suatu paragraf. Apa perbedaan kalimat utama dan penjelas di sini? Kenapa yang jumlahnya terdiri atas beberapa kalimat ini, dia nggak akan dikategorikan sebagai paragraf? Karena dia tidak memiliki yang namanya kalimat utama, atau ide pokok, atau gagasan utama di dalam paragraf, ya istilahnya seperti itu. Dia nggak memiliki gagasan utamanya, sehingga kita nggak bisa memahami apa yang ingin disampaikan di dalam paragraf ini, karena kita hanya menemukan penjelas. Nah, beda halnya dengan satu kalimat di sini. Ini kalimat utama, tetapi kita bisa memahami gitu apa yang mau disampaikan di dalam kalimat ini. Meskipun dia hanya satu kalimat, tetapi dia dapat berdiri sendiri. Artinya dia nggak memerlukan penjelasnya ya. Ada contoh paragraf yang lain yang umumnya kita temukan di dalam cerpen, novel, kita menemukan dengan model penulisan seperti ini ya. Jadi nggak beraturan. Boleh nggak sih Pak kalau kita menulis dengan model seperti ini? Jawabannya tidak masalah di dalam suatu paragraf seperti ini. Karena di dalam kaidah non ilmiah ya, atau kita membuat suatu karya sastra yang seperti ini ya boleh-boleh saja gitu teman-teman. Karena memang aturannya adalah tidak terikat dengan kaidah kebahasaan. Kemudian ada syarat paragraf ya, ada kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan. Yang pertama, berbicara tentang aspek kesatuan. Di dalam paragraf, bahwasanya di dalam suatu paragraf harus memiliki atau mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jadi harus ada kalimat utamanya untuk berbicara kesatuan. Cirinya kesatuan atau kalimat utama itu bagaimana sih? Ketika nanti misalkan kita menghilangkan penjelas, dia tetap bisa dipahami maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Jadi dia memiliki permasalahan yang potensial untuk diuraikan atau dirinci lebih lanjut. Dia juga nggak memerlukan penjelas untuk dapat dipahami maksudnya, artinya berdiri sendiri, dan memiliki arti yang cukup jelas. Maksudnya, ini akan lebih mudah untuk dipahami gitu teman-teman, oleh seseorang yang membaca. Karena dia nggak memerlukan penjelas, ternyata maksud dan tujuannya sudah dapat dipahami, meskipun itu hanya satu kalimat. Kemudian bisa diletakkan di bagian awal secara deduktif, atau kita bisa letakkan di bagian akhir secara induktif. Tetapi banyak mahasiswa yang kadang dalam karya ilmiah, dia memasukkan dua kalimat utama. Ada yang diletakkan di awal, ada yang diletakkan di akhir. Kita mengenal dengan istilah campuran. Padahal dalam kaidah bahasa, kita nggak mengenal istilah campuran ya teman-teman. Kemudian berbicara kepaduan di dalam paragraf. Padu berarti kita akan menghubungkan suatu kata dengan kata lain menggunakan kata penghubung intra kalimat. Atau kita juga bisa menggunakan kata penghubung antar kalimat, di mana kita menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Tapi kebanyakan mahasiswa kadang tidak bisa membedakan yang mana kata penghubung intra dan antar kalimat. Nah, meskipun sebenarnya di dalam bahasa ada ya kata penghubung seperti intra, ada kata karena, sehingga, tetapi, sedangkan, apabila, jika, maka, dan lain-lain. Ini nggak boleh digunakan kalau sebelumnya adalah titik. Melainkan dia harus menggunakan koma. Jadi jangan sampai salah, karena belum dipisahkan dengan yang namanya titik. Tapi kalau kita berbicara tentang kata penghubung antar kalimat, berarti dia akan menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Jadi boleh digunakan yang namanya tanda baca titik, selanjutnya diikuti dengan kata penghubung antar kalimat. Dan kita juga bisa menggunakan kata ganjil tepat. Sebagai contoh ya, teman-teman. Di sini kita membahas kalimat utamanya ya tentang David Beckham, seorang pemain bola yang sukses. Ini adalah kalimat utama yang menurut saya tidak bisa dibantahkan. Jadi kalau misalkan kita nggak memasukkan penjelas di sini, mulai dari sini sampai akhirnya pun gitu ya, kita hilangkan itu di penjelas-penjelasnya, kita nggak akan kehilangan pemikiran gitu, atau apa yang mau disampaikan penulis di dalam paragraf ini, karena intinya ya hanya satu paragraf ini. Kemudian kalau kita melihat uraian dari kalimat utamanya pun sangat komprehensif ya. Dia mengatakan tentang kesuksesan seorang Beckham, tapi dia nggak menyebutkan siapa istrinya, tinggal di mana David Beckham, kemudian nama anaknya siapa, profesinya selain sepak bola itu apa. Jadi kita mengatakan tentang dia adalah seorang pemain bola yang sukses. Jadi ya pokok bahasa kita di dalam paragraf ini hanya berbicara tentang David Beckham ya, seorang pemain sepak bola yang sukses itu. Dan itulah uraian dari kalimat utama tersebut. Jadi kita menggunakan kata penghubung ya untuk membicarakan aspek kepaduan di dalam paragraf.
aspek kelengkapan. Lengkap ini berarti di dalam suatu paragraf kita sudah menemukan adanya penjelas. Artinya si penjelas ini nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Karena memang si penjelas ini kalau misalkan dia hanya penjelas saja tanpa ada kalimat utama, dia nggak akan bisa dipahami gitu maksudnya. Apa yang mau disampaikan dari penjelas ini? Karena tidak ada kalimat utamanya. Sedangkan si penjelas ini juga dia nantinya ketika pengembangannya, dia memerlukan bantuan kata penghubung. Kalau misalkan suatu saat kita menulis, lalu kita bingung gitu ya, kehabisan ide atau gagasan, mau melanjutkannya bagaimana, maka Anda bisa mengembangkan penjelas tersebut dengan pemberian contoh, definisi, analogi, ataupun pertentangan. Sebagai contoh ya, sini adalah penjelas yang pengembangannya dengan menggunakan contohnya. Ya, jadi kalimat utamanya berada di awal. Lalu kita menjelaskan tentang tipe ekstrovert adalah orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya kepada orang lain, kepada masyarakat. Orang yang tergolong begitu memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya, nah ini dikembangkan ketika Anda menulis suatu paragraf. Jadi boleh dengan model contoh ataupun dengan model lainnya yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa dengan menjelas berupa definisi. Ini sering ya tanpa kita sadari kita sering menggunakan redaksi adalah, ialah, yaitu, merupakan. Dalam suatu paragraf ketika Anda menulis secara ilmiah itu Anda secara tidak langsung sudah menggunakan penjelas dengan definisi. Kemudian ada juga berupa pertentangan. Artinya pertentangan ini baik itu Anda memasukkan hal yang positif terlebih dahulu baru yang negatif atau sebaliknya itu sama saja. Tetapi pada hakikatnya pada paragraf pertentangan ini di mana Anda melakukan perbandingan antara pernyataan yang sudah Anda kemukakan sebelumnya dengan pernyataan yang ada sesudahnya dengan bantuan kata penghubung seperti akan, tetapi, sebaliknya, ya. Ini menjadi kata penghubung yang lazim digunakan untuk membandingkan keadaan sebelumnya dengan keadaan sesudahnya. Kemudian ada juga bentuk penjelas dengan berupa analogi, di mana analogi ini tentunya harus sesuai, relevan dengan apa yang kita pikirkan. Kegagalan dalam bentuk penjelasan analogi itu kegagalan sederhana sebenarnya, di mana dalam pemberian analogi kita salah memberikan contoh penganalogian, sehingga pembaca itu tidak menangkap apa yang disampaikan oleh seorang pembicara atau seorang penulis, gitu ya. Karena analoginya nggak lazim, nggak secara umum. Misalkan kita berbicara tentang kasus konflik agama, ini harus jelas itu Anda memberikan perumpamaan, misalkan layaknya telur. Gitu. Kalau telur itu kan kalau kita pegang terlalu kencang itu ya, dia akan pecah gitu. Kalau kita biarkan terbuka juga dia akan pecah karena berjatuh. Jadi penanganan sulitnya penanganan kasus agama di Indonesia itu sangat sulit gitu. Jadi benar-benar harus memiliki penanganan khusus. Kalau misalkan Anda salah menangani, ya tadi ya, kita terlalu fokus tangani terus ya, otomatis seperti telur tadi kita genggam terlalu keras, akhirnya pecah. Tapi kalau kita membiarkan konflik agama terus terjadi, ya tadi seperti telur juga, dia akan pecah juga karena terjatuh dari genggaman tadi. Inilah yang disebut dengan penganalogian. Tapi penganalogian juga harus bisa diterima gitu oleh orang-orang, di mana ya perumpamannya sesuai gitu dengan yang dipikirkan oleh orang. Kemudian jenis paragraf berdasarkan fungsinya, ada paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Ini lazim kita lakukan dalam pembuatan makalah, ada yang mengenai pendahuluan, bahasan, dan juga kesimpulan. Kita lakukan. Dimana kalau di dalam pendahuluan ini dia berfungsi sebagai pengantar. Kalau dalam karya ilmiah dia akan berisi berupa latar belakang masalah. Lalu ada pengembang. Di dalam ini adalah pembahasan, di mana ini adalah gagasan pikiran Anda dengan berupa paragraf argumentasi. Jadi tidak sekadar hanya beropini, tetapi juga Anda mengimplementasikan yang namanya pendapat orang lain atau penelitian terdahulu, sehingga nanti bisa diakui gitu ya keabsahan datanya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, biasanya berupa simpulan. Kadang kita lupa gitu ya menyisipkan simpulan, padahal simpulan ini harus dimasukkan secara komprehensif gitu. Jangan sampai ketika kita membuat suatu simpulannya ini justru kita copy paste, salin tempel gitu dari paragraf yang ada sebelumnya. Nah ini bisa menghambat orang lain dalam menangkap ide atau gagasan kita secara keseluruhan. Maka dari itu ketika Anda membuat suatu simpulan, jangan pernah menarik simpulan dari paragraf yang sudah ada sebelumnya. Nah berdasarkan isinya, saya rasa Anda sudah pernah mengenal ya, ada yang namanya paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Mungkin ini saya bahas secara singkat saja teman-teman. Nah,
Deskripsi ini adalah suatu paragraf yang di dalamnya terdapat penggambaran menggunakan suatu redaksi kalimat atau kata-kata. Nah, secara tidak langsung, ketika kita membaca paragraf deskripsi, kita sudah bisa memahami apa yang disampaikan seorang penulis, meskipun kita belum pernah berkunjung ke tempat tersebut, karena isinya berupa spasi, ruang, ataupun tempat, ataupun suasana, ataupun latar waktu gitu ya, ketika seseorang sedang berkunjung ke tempat itu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berkunjung ke tempat tersebut, mungkin keadaannya nggak sama gitu, seperti saat kita melihat teks tersebut yang dibuat oleh penulisnya. Oke, misalkan saya membuat paragraf deskripsi tentang alisan Sunset Hill yang berada di puncak. Ketika saya belum pernah nih Pak berkunjung ke alisan Sunset Hill, tapi saat teman-teman membaca paragraf ini, setidaknya Anda sudah memiliki gambaran, oh ternyata alisan Sunset Hill itu seperti ini gitu. Meskipun teman-teman belum pernah berkunjung ke sana. Jadi jangan sampai Anda menunjukkan perjalanan Anda untuk menuju tempat tersebut. Kalau sampai Anda menunjukkan perjalanan Anda, berarti itu sudah berubah dari deskripsi menjadi narasi. Ya, coba kita lihat. Alisan Sunset Hill merupakan destinasi wisata yang menarik. Sesaat setelah memasuki hotel, di sebelah kiri, nah ini kita punya imaji gitu. Di sebelah kiri disuguhkan pemandangan alam yang indah. Di sebelah kanannya terdapat kolam renang untuk dewasa yang dapat digunakan pukul 9 pagi sampai 20 waktu Indonesia bagian barat selama pandemi. Kemudian memasuki dalam hotel kita disuguhkan hamparan hutan pinus yang sangat indah. Saat memasuki hotel, di bagian depan ukiran klasik menghiasi hotel dengan indahnya. Selain itu, di bagian belakang hotel pemandangan indah lainnya dapat kita nikmati. Nah, di sini secara tidak langsung teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa kurang lebih alisan Sunset Hill itu seperti ini gitu. Dari teks tersebut kita punya imaji gitu teman-teman. Tapi kadang dari kebanyakan orang salah paham dengan konsep dari deskripsi ini. Misalkan, deskripsi sudah jelas bahwa dia merupakan hasil pengamatan dari panca indera. Berarti setiap orang bebas untuk memberikan paragraf deskripsinya. Dan setiap benda pun bebas juga memiliki urutannya sendiri-sendiri. Nah, deskripsi adalah fakta bukan realita. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang menulis, keadaan yang dia lihat, itulah fakta yang terjadi yang dia tulis. Itulah fakta yang dia buat, berdasarkan apa yang dia amati. Tapi ternyata saat kita berkunjung, mungkin kunjungan kita tuh sudah beberapa tahun kemudian, ada perubahan. Misalnya, Jalan Malioboro. Saat Anda berkunjung, itu masih ada pedagang kaki lima. Lalu Anda membuat paragraf deskripsi. Di sebelah kanan terdapat penjual kain batik, di sebelah kiri terdapat berbagai macam penjual aneka makanan misalnya. Nah, tapi saat kita berkunjung di tahun 2022, misalkan di bulan Maret, kita sudah tidak menemukan adanya pedagang tersebut. Sudah ditertibkan. Dengan kata lain, itulah disebut dengan realita. Atau sebagai contoh, di Transjakarta itu ada yang namanya kursi prioritas. Kursi prioritas itu ditunjukkan untuk siapa? Ya tentu saja untuk pertama difabel, ibu hamil dan lansia. Tapi itu hanya sekadar fakta. Realitanya bagaimana? Kadang ada orang yang tidak hamil, orang yang bukan difabel, dan bukan lansia duduk juga di kursi tersebut. Meskipun ada tulisan kursi itu diperuntukkan untuk 3 kategori tersebut. Itulah yang disebut fakta. Tapi yang terjadi kadang bertolak belakang ya dengan fakta. Itulah yang disebut dengan realitas. Kemudian ada yang namanya narasi. Secara tidak langsung kalau kita membaca cerpen novel ya kita membacanya di paragraf narasi gitu. Karena biasanya ada cerita yang mengandung tokoh, latar, ataupun tema. Nah, jenisnya pun berupa cerpen, cerpen, novel, dan dongeng untuk kategori fiksi. Untuk kategori non-fiksi berupa sejarah, biografi, ataupun autobiografi. Nah, misalkan ada contoh narasi. Ada kata aku saja, ini berarti sudah tokoh. Apalagi dia menyebutkan nama temannya, ada Nabila misalkan. Atau dia mengatakan ada lokasi di UIN Jakarta. Lalu ada waktu, kemudian ada tempat lain di Dahsyat Pedas, di Jalan Pesanggerahan. Nah, ini sudah bisa diidentifikasi bahwa ini adalah jenis paragraf narasi yang merupakan suatu bentuk teks paragraf yang di dalamnya membuat suatu cerita gitu ya, dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada yang namanya eksposisi. Eksposisi ini biasanya tentang sebuah paparan atau informasi. Dia nggak akan membahas informasi lainnya, hanya satu paparan informasi saja. Jadi jangan sampai salah paham ya. Kalau lebih dari beberapa informasi itu bukanlah eksposisi. Biasanya untuk makalah, laporan, studi tesis ataupun teks. Sebagai contoh, kita berbicara tentang pasar Tanah Abang, tapi nggak semua tempat di pasar Tanah Abang akan kita bicarakan. Tapi kita hanya berbicara di lantai dasar terdapat
90 kios dan 2 tenda satu. Kita nggak berbicara lantai-lantai lainnya. Kemudian kita juga hanya membahas bahwa setiap hari rata-rata terjual 300 meter untuk setiap kios. Dari data-data ini dapat diperkirakan berapa besar uang yang masuk ke kas DKI dari pasar Tanah Abang. Tidak berbicara tentang konteks di luar lantai dasar. Ini disebut dengan eksposisi. Kalau kita menambahkan dengan di lantai 3, di lantai 2, di sebelah kanan, sebelah kiri, nanti berubah lagi jenis teks paragrafnya, bukan eksposisi, bisa mengarah ke deskripsi, ataupun bisa mengarah ke argumentasi, ataupun bisa mengarah ke narasi. Kalau sampai Anda memasukkan contoh ya, ada tokohnya aku, saya, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian, ada yang namanya argumentasi. Tapi saya lebih cocok ya, kalau misalkan dalam penulisan tesis ilmiah dengan model argumentasi pastinya, bukan dengan model eksposisi. Jadi dia berupa pemberian argumen, adanya fakta dan data. Nah, biasanya untuk makalah, laporan, skripsi, disertasi, atau untuk teks. Saya lebih cenderung kalau dalam tesis ilmiah ya kita menggunakan model argumentasi, bukan kita menggunakan model eksposisi. Meskipun keduanya bisa digunakan, tapi saya lebih sependapat gitu ya, meskipun ada beberapa pakar yang mengatakan ini lebih cocok, ini lebih cocok. Tapi saya mengatakan bahwa argumentasinya lebih cocok menurut saya pribadi. Nah, contoh argumentasi. Jadi ada data atau fakta yang sudah dikemukakan terlebih dahulu dalam suatu paragraf. Kemudian dilanjutkan dengan adanya yang namanya opini. Menurut saya perlunya bimbingan untuk mahasiswa dalam penulisan ilmiah. Jadi suatu hal penting untuk saat ini. Tujuannya untuk menghasilkan mahasiswa berkualitas sesuai kehidupannya. Ini hanya suatu opini atau pendapat dari seorang penulis, tapi di atas dia sudah mengemukakan adanya fakta dan data, sehingga ini tidaklah menjadi opini sekadar opini gitu ya, tapi dia menjadi paragraf argumentasi. Dan yang terakhir adalah persuasi, yang biasanya ditujukan untuk mempengaruhi orang lain. Tujuannya ya untuk dia nanti membeli produk gitu ya, kalau dalam iklan, bahasa marketing lah gitu ya, yang biasa menggunakan istilah persuasi. Contoh persuasi, saya membahas tentang Zoom. Sebenarnya orang sudah tahu ya apa itu Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Tetapi dari iklan ini, teman-teman bisa melihat bahwasanya ada redaksi yang secara persuasif, secara implisit dia mengatakan Zoom lebih baik daripada aplikasi lain. Dengan menggunakan aplikasi Zoom, Anda dapat berinteraksi dengan bebas, layaknya tatap muka. Ini adalah salah satu paragraf yang dimana bersifat persuasif. Kalimat ini tidak menunjukkan secara langsung, yuk gunakan Zoom. Ayo, Anda harus berlangganan Zoom. Mari beli Zoom. Tidak seperti itu. Atau misalkan teman-teman yang tinggal di sekitar Ciputat, Anda melihat ada iklan, misalkan apartemen Green Park View. 1 bulan kita hanya mencicil 1 juta, tapi nggak pernah ada informasi berapa DP-nya yang harus dibayarkan di awal, gitu ya. Berapa tahun cicilannya, tapi kita hanya diinformasikan miliki hunian mewah di apartemen hanya dengan 1 juta rupiah per bulan. Kita nggak tahu berapa pembayaran di awal, sehingga kita tertarik itu saat kita datang, kok ternyata pembayaran di awal 500 juta, ya, kemudian bisa diangsur sekitar 5 tahun saja atau 10 tahun saja 1 juta. Nah, ini kan informasi yang harus ditambahkan. Nah, secara tidak langsung dia akan mempengaruhi orang lain gitu ya, untuk misalkan tadi tinggal di apartemen aja karena dia lebih murah, sama layaknya kos-kosan milik mahasiswa. Nah, dengan fitur Zoom juga sama nih teman-teman. Sebelumnya kalau fitur Google Meet kan banyak yang sudah tahu mungkin ya, kalau dibandingkan dengan fitur Zoom banyak kekurangan gitu. Tetapi secara persuasif, Zoom di sini secara implisit menawarkan bahwa dia memiliki kelebihan yang sangat jauh dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Makanya yang secara implisit ini menurut saya agak-agak berbahaya gitu ya kalau untuk orang-orang zaman sekarang. Contohnya rambut lurus hanya dengan disisir jari, miliki kuota simpati hanya dengan Rp50.000, Anda mendapatkan kuota 50 GB. Bayang nggak, 50.000 dapat 50 GB simpati. Ternyata itu terbagi-bagi lagi teman-teman. 2 giganya itu ternyata yang 4G. Sisanya itu adalah kuota 4G, tapi terbagi-bagi waktunya. Baru bisa digunakan misalkan pukul 00 sampai 08 pagi. Atau ada juga yang namanya kuota weekend. Bisa digunakan di hari Sabtu dan Minggu saja. Selain itu nggak bisa digunakan. Jadi itu adalah salah satu bentuk redaksi iklan ya, yang menurut saya dapat menjebak jika Anda tidak kritis dalam membaca suatu iklan atau informasi. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk materi paragraf ini. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Baik teman-teman, saya izin langsung melanjutkan presentasi saya untuk materi yang kedua, yaitu etika ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya izin melanjutkan presentasi saya untuk materi berikutnya, yaitu etika ilmiah dan bagaimana cara kita nanti menghindari plagiasi di dalam penulisan. Secara etimologi kata plagiat ini yang sudah kita ketahui saat ini, dia berasal dari kata plagiarisme, kata benda yang berarti mencuri ataupun menjiplak, ataupun dari kata kerjanya plagio ya, berarti mencuri. Istilah plagiasi adalah istilah yang sudah dihaluskan sebenarnya dalam bahasa kita ya, padahal kalau kita mengenal istilah yang lebih kasarnya gitu ya, yaitu maling gitu ya. Karena dia memang mengambil suatu bentuk karya tulis milik orang lain dan dia mengatakan seakan-akan itu adalah miliknya pribadi. Dia mencuri gagasan atau ide dan mengumumkannya sebagai miliknya sendiri. Nah, ini dalam era digital sangat rentan ya teman-teman, terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Bahkan belum lama kasus terbaru seorang profesor yang ternyata ketahuan menjiplak karya tulis milik profesor lainnya. Dan sedang ramai juga masalah yang menimpa kalau tidak salah guru besar dari Universitas Ibnu Khaldun yang sedang ada dalam proses pelaporan terkait dengan masalah gelar kehormatan atau gelar profesor. Jadi di dalam peran akademis, istilah plagiat itu bukanlah suatu istilah yang bisa disepelekan, karena ini adalah suatu permasalahan yang sangat serius ya teman-teman. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh mahasiswa. Di antaranya ada sanksi jika di kelas, ada sanksi sebelum sidang, dan ada sanksi sesudah sidang. Secara sederhana, kalau misalkan teman-teman terkena plagiat sederhana dan biasanya cukup dengan meminta maaf, jadilah nggak akan mengulanginya kembali. Kemudian kadang kita juga nanti akan diminta untuk membuat tugasnya kembali, tapi sudah harus meminimalisasi plagiasinya. Tapi ada juga yang sanksi cukup parah, yaitu di mana kita nanti akan dicatat dalam catatan akademiknya. Kalau sudah dicatat seperti ini, kita nanti nggak bisa bebas berkarya. Setiap kita membuat suatu tulisan, itu nantinya harus melalui pihak LP3M atau LP2M istilahnya, lembaga penjamin kita ya, biasanya yang pada penelitian yang ada di instansi, dan itu menjadi suatu bentuk lembaga yang memang mengakomodasi masalah dan tulisan. Kalau misalkan teman-teman ternyata sampai dicatat, berarti nanti teman-teman nggak bisa menyampaikan lagi secara bebas, misalkan mau menulis koran digital atau di jurnal. Jadi artikel itu pertama kali harus dikirim ke pihak LP2M. Kemudian ada juga sampai nanti dikeluarkan dari instansi apabila teman-teman memang sudah terkena plagiat ya, dan sekali misalkan plagiasi, bisa saja nanti sanksinya adalah berupa dikeluarkan dari universitas. Kemudian kalau pada kasus skripsi, kalau misalkan Anda belum dinyatakan lulus, maka nanti Anda bisa dinyatakan tidak lulus sidang skripsi. Kalau misalkan dikategorikan saat sidang berlangsung. Tapi ternyata kalau Anda sudah dinyatakan lulus, ya, dan Anda sudah bekerja gitu ya, sanksinya bukan lagi dinyatakan tidak lulus sidang, melainkan berupa pencabutan gelar akademis. Dan kalau sampai dicabut gelar akademisnya, rugi dong teman-teman yang sudah kuliah 4 tahun rata-rata, paling cepat standarisasinya seperti ya. Dan juga bisa lebih, ada juga bisa yang lebih cepat. Sayang banget kalau sampai dicabut, Anda nggak memiliki gelar lagi. Kemudian ada juga dengan kategori lulus bersyarat, dimana kalau kena plagiasi parsial. Nah, plagiasi parsial ini memang angkanya nggak terlalu besar. Jadi angkanya nggak terlalu besar karena memang ya hanya terbaca di bawah 20% sesuai dengan standarisasi dari PIT. Jadi masih bisa dikategorikan aman. Kemudian ada yang namanya fabrikasi dan falsifikasi. Fabrikasi itu berarti teman-teman menunjukkan data yang bukan sebenarnya. Sebenarnya Anda nggak pernah melakukan di lapangan, tapi Anda menunjukkan data secara tiba-tiba, tapi nggak ada penelitian yang Anda lakukan. Itu yang disebut dengan fabrikasi. Ada juga yang disebut dengan falsifikasi data. Nah, falsifikasi data ini bagaimana? Falsifikasi data ini adalah suatu bentuk data lama yang Anda edit atau Anda perbarui, bisa ditambah atau dikurangi. Dan ini kategori persentasenya berbeda-beda teman-teman. Ada kategori ringan, sedang, ataupun berat. Pada hakikatnya
Artinya, baik publikasi ataupun klasifikasi bukanlah suatu hal yang baik. Ini bisa berdampak pada permasalahan yang nantinya terkait dengan masalah otentik, data otentik yang dimiliki oleh teman-teman. Kemudian ini juga menyalahi sifat atau karakteristik Anda sebagai seorang peneliti, ya, karena mengabaikan aspek kejujuran di dalam penelitian. Kemudian ada juga sanksi dosen, sama seperti sanksi untuk mahasiswa, di mana ada sanksi yang cukup berat, yang mana akan pencabutan gelar akademis pada dosen. Misalkan ada orang bergelar doktor, nanti dicabut gelar doktornya, maka dia turun ke magister. Ada juga ternyata turunnya jabatan fungsional, dari misalnya profesor turun lagi ke gelar sebelumnya, ya, yaitu menjadi lektor kepala. Jadi, atau dari lektor kepala turun ke lektor. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, memang dia masih bisa mengejar gelar tersebut kembali, ya. Artinya cukup nanti berkarya kembali dan dilaporkan lagi ke dalam jabatan fungsionalnya untuk dinaikkan, itu bisa naik lagi. Tapi ada juga yang berat, di mana dia akan dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Tetapi menurut saya sanksi yang agak berat terjadi di masa kita, yaitu sanksi sosial. Karena sanksi sosial ini bersifat selamanya, teman-teman. Jadi nggak bersifat beberapa tahun. Misalkan, pernah terjadi kasus pada seorang dosen. Dia terkena plagiat dan skorsing nggak boleh ngajar selama 1 tahun. Ketika masa habis skorsingnya, yang bersangkutan masuk kembali. Lalu ada dosen lain yang bertanya, apakah sanksi skorsingnya sudah selesai? Ya, sudah setahun lalu sudah selesai. Kok bisa sih Anda kena plagiasi? Memang Anda nggak megang betul. Nah, kasus seperti inilah yang nantinya akan terus terjadi di masyarakat kita, teman. Apalagi nanti Anda sulit untuk menulis artikel di jurnal atau di koran digital. Kemudian karena tulis Anda pun nantinya nggak sembarangan bisa dikirimkan gitu ya, ke koran digital. Karena di beberapa jurnal pun sudah ada menyediakan yang namanya daftar blacklist. Kalau sampai Anda masuk daftar blacklist, ya maka Anda sudah nggak bisa menuliskan artikel lagi ke jurnal tersebut. Nah, sindiran rekan sejawat ini yang menurut saya harus diperhatikan, bisa jadi ini berpengaruh terhadap mental seseorang. Kalau sampai ada rekan sejawatnya yang agak iseng gitu ya, terus mempermasalahkan ketika dia melakukan tindakan plagiasi. Kemudian, kenapa kita harus melakukan uji similarity? Pertama, untuk menghindari yang namanya plagiat, ya, teman-teman. Kemudian ini juga sebagai bentuk upaya kita menghargai ide atau hasil pemikiran peneliti tertentu. Dan naskah yang kita hasilkan bukanlah naskah ejek-ejek, melainkan naskah berkualitas. Dan ini juga bisa menjadi temuan kegagalan dalam menulis kita, ya, karena kita memanfaatkan ide orang lain. Kemudian, kurangnya pemahaman peneliti terhadap partikular substansi dengan baik dapat teratasi setelah kita melakukan yang namanya uji similarity. Ada beberapa jenis plagiat seperti plagiasi langsung atau direct plagiarism. Jadi benar-benar mengambil sama persis tulisan dari orang lain tanpa disebutkan sumbernya gitu. Langsung diambil yang dianggap sebagai miliknya sendiri gitu, teman-teman, tanpa dilakukan yang namanya proses pengubahan. Nah, direct plagiarism ini seringkali terjadi ya di tingkat mahasiswa ataupun di tingkat dosen. Jadi enggak kemungkinan gitu ya ini terjadi pada seorang dosen. Artinya bisa saja ini terjadi pada seorang dosen kalau memang dia ada keterbatasan waktu gitu, misalnya dalam proses penulisan, dan si dosen tersebut akhirnya mengambil tulisan milik orang lain dari suatu sumber, tapi dia nggak menyebutkan sumbernya. Dan sama persis itu yang namanya direct plagiarism atau plagiasi langsung. Kemudian ada self plagiasi, di mana misalkan saya sudah memiliki buku dan saya mengutip dari buku saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sumbernya dari buku saya, maka itu sudah dikatakan dengan self plagiarism. Untuk jenis plagiasi ini memang kita nggak merugikan orang lain, tapi biar bagaimanapun ketika Anda dalam ranah akademis mengambil dari milik Anda sendiri sekalipun, maka harus tetap dicantumkan sumbernya, diambil dari mana, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya mosaic plagiarism. Mosaic plagiarism ini biasa kita kenal dengan istilah parafrasa, ya, karena kita mengganti juga gitu istilah yang sudah kita kutip. Anda bisa mengganti, menambahkan, atau menulis menggunakan bahasa Anda sendiri. Tetapi yang Anda perlu ingat bahwa ketika melakukan parafrasa harus tetap dicantumkan sumbernya. Jangan sampai Anda tidak mencantumkan sumbernya. Kalau tidak dicantumkan sumbernya, ya, Anda terkena namanya mosaic plagiarism. Pak, saya membaca suatu buku dan saya sudah menulis pakai bahasa saya sendiri. Apakah dicantumkan sumbernya? Ya, tetap harus Anda cantumkan. Kalau tidak Anda cantumkan, itu sudah terkena namanya mosaic plagiarism. Kemudian ada yang namanya accidental plagiarism.
dalam istilah plagiasi itu tidak ada ya istilah nggak sengaja gitu teman-teman. Kalau misalnya Anda lupa gitu ya dalam mengutip, ya lebih baik Anda mengatakan saja gitu kepada dosen penguji Anda, Bu, sepertinya sumber ini belum saya cantumkan. Nanti sesudahnya saya perbaiki. Karena accidental plagiarism ini kadang kalau terjadi dalam sidang, itu panjang itu. Terjadi perdebatan antara Anda dengan dosen penguji, dan Anda dianggap tidak konsisten dalam melakukan citasi, tidak profesional, ya, karena menghilangkan beberapa kutipan yang seharusnya dimasukkan sebagai referensi. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi, ya Anda lebih baik jujur dan terus terang saja. Kemudian ada yang namanya aplikasi untuk pemeriksaan plagiasi ya, beberapa aplikasi yang gratis seperti Double Checker, Grammarly, Preparator, Plagiarisma, Search Engine Report, Blackletter, Plagium, Popfilix, Blackscan, dan Unplug Checker itu bisa digunakan. Kemudian ada juga yang berbayar seperti itu, Nitin, ya, ID Ticket, tapi memang harganya relatif mahal ya, dari 3,5 sampai 5 jutaan untuk langganan per 1 tahun. Nah, kemudian di Indonesia sejauh ini kita menggunakan yang 25% ya. Kalau di jurnal internasional ataupun nasional bisa mengacu pada poin ini, artinya hasil singularity kalau bisa ya jangan sampai 15%, kalau bisa di bawahnya. Kalau dari area tulis-tulisan skripsi, tesis, disertasi itu mengacunya kepada PAK yang dikeluarkan oleh Kemenristek ya. Kemudian, nah, kalau kita suatu ketika sampai ke dalam suatu jurnal ya, bagaimana peranan editor dalam meminimalisasi plagiasi. Biasanya kita mengirim artikel, lalu dilakukan uji plagiat tahap awal. Kalau memang hasilnya lebih dari 25%, itu akan dikembalikan. Kalau misalkan kurang dari 25%, boleh dilanjutkan ke dalam tahapan penelaahan naskah. Begitupun naskah yang tadi angkanya lebih dari 25%, diminta diperbaiki dan sampai ulang. Lalu akan direview ulang. Kemudian sudah direview ulang akan dimasukkan ke dalam tahapan berikutnya yaitu perbaikan yang dilakukan oleh si penulis. Setelah diperbaiki lalu di-upload ulang atau unggah ulang ke dalam OJS-nya dan kemudian akan dilakukan yang namanya screening di plagiatan terakhir untuk menentukan keputusannya diterima atau ditolak. Kalau memang sudah diterima, itu akan dipastikan bahwa persentase plagiasinya di bawah dari 25%. Ini adalah aplikasi Turnitin yang biasa digunakan untuk memeriksa singularity ya teman-teman. Dan ini adalah contoh yang kalau di dalam jurnal itu pasti akan dikembalikan ya, karena angkanya lebih dari 25%. Ini mencapai 29%. Kalau di jurnal itu nanti ada di bagian sininya teman-teman, bagi teman-teman yang sampai ke dalam suatu jurnal. Ini kita kenal dengan istilah Open Journal System. Nah, ada yang namanya editor version. Ini masukkan di sini teman-teman. Jadi ini bisa Anda download ya untuk melihat hasil masukan dari editor Anda. Kemudian plagiat itu bukan hanya terjadi di dalam ranah akademis, tetapi juga bisa terjadi pada kasus lain seperti halnya logo ya, Starbucks dan Starbucks gitu. Starbucks memang masuknya dahulu ke Korea Selatan, tapi terlambat mendaftarkan merek dagang. Akhirnya Starbucks setelah di pengadilan, dan itu Starbucks lah yang memenangkan pengadilan. Akhirnya Starbucks nggak boleh jualan dengan logo yang di sebelah kiri, karena Starbucks ini memenangkan di pengadilan. Kemudian ada larutan cepat 3 juga yang pernah terkena kasus plagiat, di mana logonya mirip ya dengan lambang negara Isle of Man yang memang dianggap sebagai speller, yaitu 3 kaki yang dilengkapi dengan taji. Akhirnya si Russell Fitch itu melaporkan itu ya dan digugat sama 3. Akhirnya nggak boleh berdagang. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu membatalkan 49 merek dagang cabang 3. Ada transformasi yang unik ya pada logo ini. Mulai dari awal kita menggunakan logo sendiri, kemudian dia berganti menjadi cap badak. Ya, itu nggak ada korelasinya antara cap badak dan kaki 3. Akhirnya dari logo yang lama mungkin kurang branding ya atau penjenamaannya. Akhirnya dia berganti menjadi seperti ini teman-teman. Ini baru saya beli juga untuk larutan seperti 3. Kita nggak menemukan lagi tulis jalan ya atau 3 kaki yang dilengkapi dengan taji seperti yang ada sebelumnya di sini gitu teman-teman. Kalau sebelumnya dia menggunakan skelen ya sih, tapi sekarang ini sudah tidak kita temukan lagi gitu. Dan inilah logo terbaru dari cap kaki 3 karena dia memang ada kemiripan meskipun orang tua kita pasti kenal dengan logonya adalah cap kaki 3 bukan cap badak. Makanya kalau sampai jadi cap badak ya brandingnya hilang. Kemudian ada kasus plagiat juga terjadi pada ranah akademis seperti Prof. Anak Agung Banyu. Ini pernah memplagiasi karya tulis milik mahasiswanya
dan akhirnya sanksi gelar profesor dicabut gitu ya teman-teman ya. Nah, tidak hormat karena anak Agung Wajib pernah menerbitkan karya tulis mahasiswanya di jurnal internasional. Kemudian ada juga fatwa dari ITB, Muhammad Zuliansa, Surono Supantat, Yoga Priyana, dan Charmadima. Ketahuan menyimak paper di 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis karya Zizka Zlatnova. Nah, ini adalah suatu bentuk pelanggaran yang tidak terpuji karena Zuliansa ini jadi ketua peneliti. Tapi karena dalam ranah ilmiah, Zuliansa ini sebagai ketua peneliti, maka Zuliansa yang bertanggung jawab. Dan akhirnya sanksi gelar Dr. Zuliansa yang dicabut. Kemudian ini adalah video singkat, untuk video terkait dengan masalah plagiat atau tidak, tapi mungkin ini nanti akan saya putarkan dalam kesempatan yang lain yang saya berikan terpisah dari Salinja ini, karena kadang kalau dalam video Salinja itu suka tidak terdengar dengan jelas, nanti saya berikan linknya secara khusus. Itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk materi etika ilmiah. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mungkin penasaran dengan video apa sih yang tadi yang mau saya putarkan? Saya mohon izin untuk memutarkan videonya, ya, teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa menilai ya, video tersebut apakah memang benar-benar mirip, plagiat, atau bagaimana gitu ya. Maaf Bapak, ini suaranya nggak ada atau gimana Pak? Gimana? Suaranya? Suaranya nggak terdengar di teman-teman? Iya Pak, mungkin belum di-share sama. Coba saya cek dahulu ya. Sebentar, saya sambil mengisi pengisi daya laptop ya. Coba saya stop share terlebih dahulu. Saya screen secara keseluruhan. Nanti mohon dikonfirmasi ya, ada suara atau tidak, teman-teman. Terdengar nggak suaranya? Ini belum diputar mungkin. Di saya tidak ada suaranya, Pak. Belum Iya Pak, terdengar, belum Pak. kurang Itu terdengar Pak. kecil banget, Pak. Ada yang Belum terdengar? ada, Pak. Kecil banget Pak. Kecil banget, Pak. Kecil. Coba saya putar dulu ya, nanti kira-kira yang karena memang ini kecil di sini, nanti mudah-mudahan kedengaran yang lainnya.
Gimana nih teman-teman, tadi terdengar nggak? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Saya izin lanjutkan kalau gitu, kalau terdengar. Oke, mungkin itu saja yang saya putarkannya kepada teman-teman. Nanti selengkapnya teman-teman bisa saya berikan tautan video tersebut dari drive yang sudah saya simpankan. Jadi secara sederhana kita melihat bahwasanya dalam ranah plagiasi ya, kita menemukan untuk dikategorikan plagiat itu ternyata bisa berbagai cakupan ya, mulai dari terkait masalah logo, ya, kemudian yang sudah pasti dalam ranah akademis sudah ada undang-undang yang mengatur masalah plagiasi. Tetapi dalam hal sederhana, misalkan dari lirik lagu saja, kita melihat mungkin aransemennya agak-agak mirip ya, liriknya nggak sama persis, tetapi aransemen gitu. Makanya kalau di YouTube sekarang sudah ada istilahnya berbagi royalti gitu ya, mungkin kepada penyanyi yang mengcover lirik lagu gitu, dan nanti dia harus membayarkan dari royalti yang didapatkan gitu ya kepada penyanyi aslinya gitu teman-teman. Karena memang ya tentunya cover lirik lagu secara tidak langsung nggak mungkin bisa dilakukan gitu kalau tanpa seizin dari penyanyi aslinya. Itu untuk yang mungkin sudah mendapatkan AdSense ya atau bayaran dari YouTube. Tapi kalau untuk pemula-pemula sih biasanya kalau di YouTube ya tidak akan terlalu dipermasalahkan. Menurut saya seperti itu. Nah, apalagi terkait dengan masalah hal sederhana ya selama bulan suci Ramadan. Ternyata ide ini pun bisa dicuri oleh orang gitu. Makanya saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau nanti Anda masih dalam proses pengerjaan skripsi, baru memiliki soft file saja, dan belum diseminarkan atau belum disidangkan, sebaiknya jangan pernah memberikan skripsi Anda kepada teman sejawat Anda. Karena bisa jadi nanti teman sejawat Anda itu sidangnya lebih dahulu ya,
dibandingkan dengan Anda. Kalau terjadi kasusnya demikian, bagaimana Pak? Ya Anda nggak akan diakui gitu sebagai pemilik sah dari skripsi tersebut. Karena Anda yang akan dianggap justru plagiarnya seperti itu. Oke, baik. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Silakan untuk 2 orang yang mau bertanya kepada saya. Nur Haliza dan Nadia. Nur Aziza, berdasarkan yang menggunakan fitur angkat tangan tercepat. Oke, mohon maaf untuk yang lainnya. Nur Haliza dan Nadia, saya persilakan. Kalau misalnya Pak ada seseorang melakukan parafrase dari suatu jurnal atau buku dan mencantumkan sumber, tapi makna tulisan dia berbeda dengan makna tulisan penulis tersebut, itu bagaimana ya Pak? Saya izin langsung menjawab pertanyaan dari Nur Haliza. Jadi konsep parafrasa, yang dimaksud parafrasa itu adalah kita membuat suatu tulisan yang berbeda dari redaksi aslinya dengan menggunakan bahasa kita. Tetapi secara keseluruhan makna di dalam kalimatnya itu tidak akan berubah gitu. Itu yang disebut dengan parafrasa. Jadi kalau misalnya Nur Haliza membaca dari suatu buku sumber, lalu kemudian terdapat penyimpangan yang cukup jauh dari apa yang disampaikan oleh si penulis tersebut, berarti Anda sudah tidak melakukan parafrasa. Dan Anda nggak mengutip juga sebenarnya dari sumber tersebut gitu. Karena memang kutipan Anda sudah berbeda. Nah, itu tidak akan dimasukkan ke dalam kategori parafrasa. Jadi kalau dalam plagiasi juga ada istilah namanya salah kutip ya, tapi tidak termasuk dalam ranahnya asidental. Kalau asidental kita sudah melakukan kutipan dengan benar, tapi kita nggak mencantumkan sumbernya gitu dengan berdalih, wah sepertinya saya lupa gitu ya. Tapi kalau yang namanya salah kutip, misalkan Anda mengambil dari bukunya Abdul Khair, dari buku Abdul Khair tersebut di halaman berapa misalkan Anda diminta untuk membuat parafrasa, di halaman 3 misalkan. Di paragraf keberapa, di paragraf kedua, setelah dicek oleh dosen pembimbing atau penguji Anda, ternyata tidak ditemukan gitu ya, pada halaman 3 di bab tersebut gitu. Redaksinya benar-benar menyimpang jauh gitu. Maka itu akan dikategorikan termasuk jenis salah kutip gitu. Dan itu kalau dalam ranah ilmiah, biasa kalau dalam skripsi itu akan diminta untuk didekonstruksi ulang untuk kajian pustaka Anda gitu, karena nggak sesuai gitu. Yang dimaksud dengan parafrasa itu bukan berarti mengubah makna, tetapi kita hanya mengubah redaksinya gitu. Karena Turnitin itu akan memeriksa secara bentuk similarity, kemiripan ya, mirip teks aslinya dengan teks yang Anda buat. Tapi kalau berbicara masalah makna, ya jelas maknanya nggak boleh berubah gitu. Tetap kita menggunakan makna seperti yang halnya disampaikan oleh penulis aslinya. Namun bedanya gaya penyampaian saja yang berbeda dan tetap kita mencantumkan sumbernya. Seperti itu ya Nur Haliza. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya silakan Nadia. Saya izin bertanya Pak, jadi kan tadi plagiasi itu yang pertama kalau ngambil pendapat orang lain sama persis tapi nggak mencantumkan sumber. Nah yang kedua itu kalau diparafrase tapi nggak mencantumkan sumber juga. Nah gimana kalau misalnya mengambil pendapat orang lain sama persis dan tidak diparafrase tapi mencantumkan sumber Pak, itu bisa dikatakan plagiasi juga nggak Pak? Oke. Jadi kita pertanyaan dari Nadia intinya kita mengambil sumber dari orang lain sama persis dan kita cantumkan sumbernya gitu ya Nadia ya. Iya Pak. Jadi yang perlu diketahui oleh Nadia adalah cara kerja aplikasi Turnitin, bahwa Turnitin itu cara kerjanya bukan membaca suatu bentuk penulisan yang dicantumkan sumber atau tidak, melainkan kemiripan, similarity ya. Jadi kita punya angka persentase. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya persentase dari dikti ya, yang kita gunakan dalam angka PAK itu sebagai persentase secara universal ya, baik itu dalam karya tulis ilmiah mahasiswa ataupun dosen. Nah, permasalahannya gini, Nadia. Saat Nadia dicek tulisannya oleh kampus, apakah angka similarity Nadia melebihi dari 25% atau tidak? Kalau misalkan masih di bawah itu, berarti masih bisa dikategorikan aman. Maksudnya gimana ya? Anda masih bisa melanjutkan untuk skripsi Anda gitu, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Nadia ternyata setelah dicek dengan Turnitin, similarity-nya mencapai 50 atau tadi ya 29% pada contoh yang saya berikan. Itu sudah bisa memengaruhi gitu terkait dengan masalah sidang Anda. Kalau misalkan Anda mencantumkan, Anda nggak akan dianggap sebagai yang namanya plagiat langsung ya atau direct plagiarism. Tetapi permasalahan Anda justru pada angka similarity yang muncul dari Turnitin, di mana melebihi standarisasi minimalnya yaitu tadi ya maksimalnya 25%. Jadi kalau misalkan Anda sampai lebih dari 25% saat sidang berlangsung, Anda langsung ditunda untuk sidangnya dan diminta untuk melakukan parafrasa.
biasanya nanti akan dijadwalkan sidang ulang untuk Anda. Tapi kalau misalkan terkena kasusnya pada setelah sidang, ya maka otomatis Nadia harus bersedia untuk dicabut gelar akademisnya. Makanya jangan sampai terjadi ketika kasusnya sudah dilanjutkan ya, artinya Anda sudah lulus dalam sidang, Anda sudah bekerja sebagai guru, tiba-tiba Anda ketahuan gitu similarity skripsi Anda lebih dari 25%, maka sanksinya tidak main-main, yaitu berupa pencabutan gelar akademis. Dan itu nggak terbuka seperti kasus profesor tadi ya, artinya yang tahu nanti hanya teman-teman, ketua program studi, dan juga kepala akademik dari FITK. Jadi teman-teman Anda yang lain itu nggak ada yang tahu. Jadi khusus untuk teman-teman yang kena plagiat itulah yang hanya tahu gitu. Tapi beda dengan kasusnya doktor atau profesor gitu ya. Itu akan diumumkan gitu. Bahkan dimuat di media. Seperti tadi ya kita melihat dimuat di media. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan efek jera kepada pemplagiasi yang lain. Plagiator lain gitu ya. Masih ingat nggak dengan kasus Afi Nihaya? Ada yang pernah mendengar kasus Afi Nihaya? Atau pernah tahu Afi Nihaya? Belum. Afi Nihaya itu masih sekolah saat dia memplagiasi tulisan orang-orang hebat yang ada di Facebook gitu. Dan Afi Nihaya menulis di Facebooknya sendiri dan dia itu berasumsi sebagai miliknya gitu ya Nadia. Dan itu yang namanya plagiat langsung karena dia nggak mencantumkan sumbernya. Akhirnya Afi Nihaya itu dianggap seorang tokoh muda gitu yang sangat berprestasi, masih SMA, tulisannya sangat baik. Dia diundang juga lah ke Istana Negara. Sayangnya setelah diundang ternyata dia banyak yang menelusuri teksnya dengan tunitin dan dia dianggap plagiat. Tapi karena masih SMA itu nggak bisa disangsikan. Ya, makanya ketika teman-teman ada di sekolah menengah atas, pasti guru-guru Anda tuh membuat makalah gitu ya, nggak ada yang dicek gitu ya. Oleh guru tersebut tidak dicek, oleh pihak wali kelas itu juga tidak dicek gitu ya. Tapi beda ketika konteksnya teman-teman sudah berada di instansi atau di universitas, itu pasti akan diperiksa secara langsung gitu ya oleh dosen menggunakan aplikasi Turnitin. Makanya saya katakan tadi ketika misalnya Nadia tidak melebihi 25%, tapi dia tetap mencantumkan sumbernya, itu nggak apa-apa Nadia. Tapi kalau lebih dari 25%, itu yang harus dilakukan parafrasa. Intinya Anda nggak akan dicap plagiator selama angka similarity Anda tidak melebihi dari 25% tadi. Seperti itu ya, Nadia. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk mengefektifkan waktunya, saya persilakan kepada Naila dan Nurul untuk melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Naila dan Nurul, disilakan. Baik, Bapak, terima kasih. Sebentar, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syiabul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membuka forum diskusi dan sesi tanya jawab dari hasil presentasi kelompok kami yang berjudul paragraf. Baik, langsung saja saya buka forum diskusi dan sesi tanya jawab. Untuk 3 orang penanya tercepat, disilakan kepada teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand. Saya akan mengambil yang pertama dari Adatul Ais, Anissa Maulida, dan Akmal. Untuk yang belum menanya, untuk yang belum terpilih, maaf ya. Baik, dipersilakan kepada Ais untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, untuk paragraf yang baik atau ideal itu ada batas maksimum atau minimum barisnya nggak? Kalau ada, masing-masing kira-kira berapa? Ini itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ais. Pertanyaannya saya akan tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, untuk Anissa Maulida. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya hanya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan transisi dalam paragraf? Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa untuk pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Akmal. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Mungkin pertanyaan saya
hampir mirip dengan Anissa Maulida tentang kata transisi. Pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan kata transisi ini di awal penulisan paragraf seperti misalkan kata akibatnya, sehubungan dengan itu, selanjutnya. Nah, kata-kata itu kan kayak tentang menjelaskan suatu permasalahan yang baru ya. Itu apakah boleh ditulis di awal paragraf gitu, baik di laporan ataupun di karangan cerita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Akmal atas pertanyaannya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya, sesi forum diskusi saya serahkan kepada Naila. Kepada Naila, saya silakan. Terima kasih kepada Hilya. Baik, langsung saja. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Syihabul Huda selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke diskusi. Sesi diskusi bagi 3 orang penanya tercepat, dipersilakan. Baik, untuk penanya pertama, dipersilakan kepada Prastika. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya itu, jadi sekarang ini kan banyak ya kasus plagiasi gitu. Misalnya tuh, contoh kasus plagiasi itu biasanya ada di platform digital novel gitu. Misalnya ada penulis yang punya cerita bagus dan udah banyak pembacanya, tapi ternyata tuh dia tuh di beberapa chapternya ada plagiasi dari penulis lain. Dan ketika kita udah tegur gitu, misalkan si penulis ini tuh kayak merasa dia tuh nggak plagiasi dan malah nggak peduli gitu. Seolah-olah tuh cerita yang dia buat itu terinspirasi dari si penulis ini. Nah, menurut kelompok kalian ini gimana ngasih teguran yang baik ke penulis ini supaya dia tuh bisa introspeksi diri dan menghapus cerita yang udah dia publish tapi tuh ceritanya tuh hasil plagiasi dari penulis lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Prastika. Penanya selanjutnya adalah Titanio. Kepada Titanio dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8 mengenai plagiasi. Menurut kelompok kalian itu parafrase yang tadi sudah disampaikan itu apakah merupakan sesuatu yang dianggap plagiasi walaupun menyantumkan sumber dan mengubah atau memparafrase gitu, mengganti dengan yang aslinya gitu, dengan kata-kata kita sendiri. Ataukah itu sebagai inspirasi atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Tanios. Penanya selanjutnya Syifa Amelia. Kepada Syifa Amelia dipersilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 8. Saya izin bertanya, menurut kelompok 8, kalau kita mau buat karya ilmiah ataupun dasar teori kan kita butuh mengutip dari jurnal atau buku. Nah, itu harus pakai body note atau sitasi. Nah, apakah itu sudah terhindar dari plagiarisme? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Syifa Amelia. Untuk jawabannya kita diskusikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Hilya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Naila. Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari IC akan dijawab oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab atas pertanyaan Ais tadi mengenai bagaimanakah paragraf yang baik dan benar itu dalam barisnya. Nah, jawabannya itu dalam sebuah paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat, di mana dalam 2 kalimat itu sudah jelas ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, untuk kalimat yang ideal dalam sebuah paragraf itu biasanya terdiri
sesuai penjelasan Bapak tadi terdiri 4-5 baris dan didukung oleh kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Iya, kepada Ya, saya juga ingin menambahkan sesuai dengan yang Rizky bilang. Jadi itu kalau dalam KBI itu paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan tulisannya dimulai dengan garis baru. Jadi hal ini mengusahakan paragraf itu paling tidak mengandung 2 kalimat. Jadi ada satu kalimat pokok sama kalimat penjelasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Helmi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, kepada Siti Fadlatul Fariha dipersilakan. Ya, saya ingin menambahkan bahwa benar paragraf itu biasanya juga tertulis, tapi menurut saya biasanya relatif gitu. Kalau misalnya dalam kayak tergantung Sepertinya kelempar ya. Iya, baik. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaan Akmal. Pertanyaan Akmal akan saya jawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya tadi kayak gini. Bolehkah kita menggunakan kata transisi di awal penulisan paragraf kayak contohnya kemudian, selanjutnya, akibatnya, sehubungan dengan itu gitu. Nah, sebelumnya kita udah tahu ya, kalau misalnya di dalam paragraf itu antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya itu berkaitan satu sama lain, supaya alur dan tempo yang ditulis dapat dicerna dengan baik. Jadi si pembaca ini nih nggak bingung apa sih yang lagi dibicarain dalam penulisan tersebut. Nah, kaitan antar paragraf itu bisa disebut dengan kohensi paragraf atau bisa juga disebut sebagai transisi antar paragraf. Transisi antar paragraf dan paragraf transisi itu berbeda. Kalau transisi antar paragraf ini, menurut seorang ahli retorika bernama Richard Nordquist, dia bilang kalau misalkan antar paragraf itu berperan dalam kohensi dan koherensi paragraf. Nah, transisi di sinilah biasanya tuh terletak di awal dan di akhir paragraf. Kayak contoh Akmal tadi ada akibatnya. Kata akibatnya itu punya fungsi di mana ia menunjukkan atau menegaskan akibat atau hasil dari penulisan tersebut. Nah, biasanya kalimat transisi paragraf ini dia sifatnya fleksibel, terus juga saling melengkapi, kayak contohnya di luar itu. Nah, kata di luar itu bisa menunjukkan atau menduduki fungsi tambahan atau perbandingan. Nah, balik lagi semuanya tuh bakalan bergantung kepada gagasan yang akan diutarakan. Jadi, kalau ditanya boleh atau enggak kata transisi itu ditulis di awal paragraf, jawabannya boleh karena memang kata transisi itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Apakah sudah terjawab, Akmal? Iya sudah, terima kasih Hilya. Ya, sama-sama. Gimana teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan lagi kepada Naila, kepada Chandra Naila, saya silakan. Baik, terima kasih Hilya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Syifa Amelia. Jadi dengan melakukan sitasi, kita dapat menghindari karya ilmiah orang lain, dan menghindari plagiarisme. Karena sitasi memberikan informasi kepada pembaca terkait informasi tentang penulis dari karya ilmiah yang kita sitasi tersebut. Itu menurut saya. Apakah yang lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Izin untuk menambahkan.
izin untuk menambahkan, sitasi sendiri adalah sebuah keharusan agar terhindar dari plagiarisme. Sitasi di sini juga kan diartikan, artinya itu penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang ditulis didapat. Menurut pendapat saya, intinya ketika kita hanya menggunakan badinat atau sitasi itu sudah termasuk menghindari dari plagiasi. Tetapi lebih baiknya lagi disertakan di daftar pusaka, karena percuma saja citasinya telah tercantum di badinat atau footnote namun luput dari daftar pusaka. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudari Prastika. Akan dijawab oleh Saudari Sheila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya izin menjawab pertanyaan Saudari Prastika. Jadi kan memang pada zaman sekarang itu banyak banget kasus seperti ini ya, plagiarisme terhadap karya orang lain. Apalagi di kalangan kita itu banyak banget remaja yang berlomba-lomba membanggakan hasil karyanya. Padahal secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, kadang mereka itu melakukan plagiasi terhadap cerita orang lain yang sudah terkenal atau sudah lama terbit. Lalu pertanyaannya gimana sih ketika seorang penulis yang karyanya ini sudah terkenal mendapat teguran dari para pembaca karena ternyata karyanya ini pada beberapa chapternya ini telah memplagiasi karya orang lain. Nah, di sini aku ambil contoh kasus yang kemarin sempat booming pada platform Twitter. Kita sebut saja namanya Kak Andi. Kak Andi ini autor AU dengan judul Megantara dan Semestanya. Awalnya Kak Andi ini sempat mempromosikan karyanya itu melalui beberapa media sosial. Lalu jadi banyak pembaca yang membaca karyanya Kak Andi. Dan ternyata para pembacanya ini memiliki komentar tentang karyanya Kak Andi. Katanya karyanya Kak Andi ini banyak memplagiasi dari karya-karya orang lain. Nah, terus beberapa selang waktu kemudian gak nyampe sebulan, ternyata masalah ini tuh naik banget di kalangan di sosial media, terutama di Twitter. Sebenarnya emang awalnya agak membingungkan ya, karena sebenarnya Kak Andi ini tuh baru mempublikasikan karyanya itu sekitar 2 mingguan. Lalu sudah ada penerbit yang ingin menerbitkan karyanya, kan tidak masuk di akal banget ya. Nah, ternyata yang lebih parahnya lagi, Kak Andi ini juga mengangkat cerita sahabatnya yang ternyata itu hanya kepalsuan, kebohongan belaka gitu. Sahabatnya sempat speak up, ternyata kisahnya itu tidak sesuai dengan alur cerita yang Kak Andi buat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau menurut pasal Undang-Undang 70 nomor 20 tahun 2003, plagiarisme itu kan adalah kejahatan biasa ya. Tapi menurut aku, walaupun plagiarisme ini kejahatan biasa, setiap orang yang telah melakukan plagiarisme itu akan mendapatkan sanksinya. Entah itu dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, ataupun dalam dunia lainnya kayak misalkan tadi yang dicontohkan Bapak Syihab tentang lagu-lagu yang mirip-mirip. Nah, setelah masalah ini booming, ternyata jeda satu minggu atau 2 minggu gitu, ternyata karyanya Kak Andi ini dihapus oleh platform Twitter, dan penerbit yang tadinya ingin menerbitkan karyanya Kak Andi akhirnya membatalkan. Nah, jadi dalam kasus ini Kak Andi ini mendapatkan sanksi, karyanya itu tidak bisa diterbitkan. Terus kalau dalam dunia kerja itu ada beberapa ada beberapa sanksi juga, misalkan seperti denda atau bahkan bisa dipenjara, serta bahkan diberhentikan dari kerjaannya atau dipecat. Baik, mungkin itu aja dari saya. Ada teman-teman yang ingin menambahkan mungkin atau memberi contoh lain dalam kasus novel. Saya izin menambahkan. Jadi tadi seperti contoh yang Saudari Prastika bilang tentang di Wattpad, kebetulan saya adalah salah satu yang
menggunakan platform Wattpad sejak 2016 dan biasanya di Wattpad ini setiap ada indikasi atau orang-orang yang menemukan kemiripan dari cerita-cerita tersebut biasanya langsung melaporkan ke penulis aslinya gitu. Dan biasanya orang lain dan penulis-penulis lain ataupun pembaca-pembaca yang lain ini saling membantu memberitahu ke penulisnya langsung kah, atau kita bareng-bareng memberi tindakan seperti mereport gitu. Jadi mereport bersama-sama karya tersebut atau ya intinya melaporkan pada platform web tersebut agar hasil atau plagiarismenya tersebut. Jadi secara tidak langsung karya tersebut akan hilang. Mungkin itu salah satu yang membuat penulis plagiarisme ini bisa jera, karena biasanya banyak dari hasil plagiarisme ini yang ternyata viewersnya lebih tinggi daripada dari penulis aslinya kayak gitu. Jadi bisa dibilang dari Wattpad ini pembacanya ini lumayan solid, saling melengkapi gimana caranya biar para penulis ini merasa dihargai dan kita membantu dalam menghargai juga dari karya penulis tersebut. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau menanggapi lagi? Saya izin menambahkan, pada kurang lebih setahun yang lalu sempat terjadi kasus plagiat antara novel Life with My Ketos dan Regal. Jadi saat itu Life with My Ketos yang ingin diangkat menjadi sebuah serial pada aplikasi video tersandung kasus plagiat karena pada beberapa chapter itu memplagiarisme adegan atau beberapa percakapan yang terdapat pada novel Regal. Jadi waktu itu penyelesaian pada kasus ini antara dua penulis melakukan meditasi bersama ahli bahasa dan jadi mungkin jalan keluarnya kalau sampai sudah diterbitkan dan tidak memungkinkan untuk ditarik kembali atau karena akan merugikan lebih banyak gitu, maka akan dilakukan meditasi dan hasilnya mungkin akan terjadi kesepakatan antara dua penulis dan ahli bahasa yang bisa jadi mengatakan itu plagiat atau tidak plagiat, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Helmi. Apakah yang lain ingin menambahkan atau menanggapi lagi? Baik, jika sudah tidak ada, pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Saudari Titan dan akan dijawab oleh Saudari Amel. Kepada Amel, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Titanio. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok 8, parafrase itu apakah merupakan sesuatu yang dianggap plagiarisme atau tidak? Menurut kelompok kami, parafrase itu tidak termasuk plagiarisme, karena parafrase sendiri kan itu adalah pengungkapan kembali suatu tulisan dalam bentuk susunan baru tanpa bermaksud mengubah makna aslinya. Parafrase juga sering disebut sebagai kutipan tidak langsung, tetapi jika hanya menggunakan kutipan langsung, baru lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Maka dari itu, cara menyikapinya yaitu dengan melakukan parafrase. Itu saja jawaban dari saya. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang menambahkan? Izin menambahkan, Saudari Amelia. Baik, dipersilakan kepada Saudara
Dia hak. Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan ada beberapa teknik menulis agar menghindari tindakan plagiarisme. Yang pertama, mempelajari teknik menulis mengutip yang benar, yaitu seperti melakukan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Seperti contoh, pendekatan kebutuhan pokok mempunyai dimensi internasional karena peranan bantuan asing dan perdagangan luar negeri dirasakan penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Syahrir, disebutkan tahun dan halamannya. Dalam membahas konsep kebutuhan pokok ini, setidaknya harus dibicarakan lebih dulu pendefinisiannya, metodologi dan pengukurannya, serta persoalan sektoral dan antar sektoral. Sementara untuk menghindari kutipan kalimat-kalimat yang terlalu panjang yang tidak relevan dengan tema tulisan, maka teknik menulisnya adalah dapat diambil bagian-bagian yang dirasa penting saja. Kemudian untuk teknik menulis parafrase, yaitu merujuk kepada panduan yang dikembangkan dalam buku Handbook for Student di MIT. Setidaknya ada 6 cara. Yang pertama, menggunakan kata sinonim pada semua kata yang tidak umum digunakan dalam karangan asli. Kata-kata seperti orang, dunia, makanan adalah kata-kata umum yang tidak perlu lagi dicari sinonimnya. Kedua, mengubah struktur kalimat. 3, mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. 4, mengurangi anak-anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimaknakan kembali oleh penulis. Kelima, mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diurai penulis asli. Dan keenam, menulis sumber bacaan dengan lengkap. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Diawahak. Selanjutnya, bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau mengganti lagi? Maaf, mau izin menambahkan? Ya, bisa Kak. Jadi izin menambahkan bahwa salah satu teknik parafrase itu juga itu merupakan suatu suatu hal yang tidak melanggar hukum, karena parafrase itu penulis itu hanya menulis ulang ide tersebut dengan kalimatnya sendiri. Selain itu, parafrase juga itu bisa membuat gagasan lebih mudah dimengerti oleh para pembacanya. Parafrase itu adalah upaya menyederhanakan tulisan agar menjadi lebih sederhana dan memudahkan pembaca agar informasi sumber dengan bahasa yang mudah agar bisa dimengerti oleh banyak orang. Jadi parafrase itu kita itu mengubah tulisan atau karya seseorang itu tanpa mengubah maknanya, sehingga dan itu juga salah satu parafrase itu tujuannya itu untuk menghindari plagiarisme. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Kanisha. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Hilya. Iya, baik. Terima kasih kepada Naila. Selanjutnya saya akan membuka sesi kedua untuk penanya. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tidak ada sesi kedua ya? Karena hanya satu saja, seperti kemarin-kemarin. Oh iya, baik Pak. Kemarin memang ada 2 termin saya berikan kepada teman-teman. Iya, baik Pak. Baiklah, dikarenakan forum diskusi sudah selesai, maka saya akhiri forum ini. Lalu dapat saya simpulkan dalam materi hari ini bahwa paragraf merupakan bagian dari wacana yang berisi suatu gagasan pokok dan dapat diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Selain itu, paragraf dapat diartikan sebagai bagian dari satu karangan atau tuturan yang terdiri dari susunan kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok pengendalian. Paragraf dibuat tertuju untuk memudahkan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema satu ke tema yang lainnya untuk memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Ide pokok juga terdapat dalam paragraf yang dapat dikemukakan pada bagian awal atau deduktif, bagian akhir induktif, awal dan akhir deduktif-induktif paragraf. Paragraf yang baik dalam suatu karangan harus memenuhi syarat kepaduan, di mana dalam artian yaitu kalimat di dalamnya saling berkaitan. Selain itu,
terdapat koherensi dan koherensi serta pengembangan yang baik dalam pembangunan paragraf. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada saudari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Yulia. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu plagiarisme merupakan kegiatan penciplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang. Plagiat juga merupakan tindakan pengambilan karangan atau pendapat orang lain, dan menjadikan seolah-olah karangan atau pendapat diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita menerbitkan karya tulis dan mengatasnamakan diri kita sendiri. Orang yang melakukan tindakan plagiat disebut plagiator. Plagiarisme ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja. Seseorang yang melakukan plagiarisme akan mendapatkan sanksi. Tindakan plagiarisme tersebut merupakan kecurangan akademik yang sangat dilarang, karena kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak boleh dirusak. Dan bagi banyak ilmuwan, kebenaran ini adalah membuat seluruh pekerjaan ilmuwan menjadi berharga. Baik, cukup di situ. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, ini adalah sebelumnya adalah kesimpulan dari kami. Mungkin cukup di sini dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Bapak Syihabul Huda. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Naila dan juga Nurul yang sudah menjalankan diskusi yang sangat menarik pada pagi menjelang siang hari ini ya, karena kita mulai tadi pukul 10 dan akhirnya sampai di pukul 11.41 tidak terasa. Sebelumnya saya ingin menampilkan hasil cek Turnitin punya teman-teman ya, tapi kayaknya Turnitinnya lagi terjadi galat. Mungkin ini agak lambat ya memunculkannya. Harusnya sudah bisa dimunculkan gitu. Biasanya saya cek ini hanya dalam hitungan menit itu sudah muncul di similarity ini. Jadi acuannya dari sini ya teman-teman untuk similarity-nya. Nanti ada grade-nya ini akan berubah ya dari tanda pulpen ini. Nanti akan berubah menjadi ranahnya yang bagaimana gitu. Dengan angka yang muncul warnanya nanti berubah. Ada warna hijau, kuning, merah gitu ya untuk menandai kalau dia sangat berbahaya nanti dia berwarna merah. Tapi ini belum muncul. Nanti mungkin kalau sudah muncul saya izin share langsung di grup WhatsApp teman-teman aja gimana di kelas untuk hasil cek Turnitin dari kelompok etika ilmiah ya. Jadi sebagai bukti gitu bahwa kelompoknya memang sudah memparafrasa ya, memparafrasa setiap kutipan yang digunakan. Oke, saya izin menambahkan sedikit sebelum nantinya saya tutup kelas saya. Kalau tadi saya sudah membahas ya ada paragraf ideal di dalam suatu paragraf, satu kalimat utama, 4-5 penjelas. Jadi itu menurut saya menjadi referensi teman-teman dalam menulis. Tapi kebanyakan dalam pembuatan karya tulis, misalkan artikel ya, kemarin saya mereview artikel selama hari Minggu tuh cukup banyak dari mahasiswa FEB dan juga mahasiswa FSH. Tapi saya mungkin agak-agak lupa ya dari biologi sudah ada yang kirim belum ya ke saya gitu untuk diminta cek untuk artikelnya. Kalau mungkin 2 hari belum saya balas, mohon cat ulang ya kepada saya teman-teman karena biasanya catat tertimpa oleh pesan lain. Nah, kesalahan yang seringkali ditolak oleh orang digital terhadap mahasiswa kita dalam membuat artikel, di mana dia membuat model paragraf tapi hanya ada 1 titik. Tahu ya, kalimatnya terlalu panjang tapi hanya 1 titik dan itu dianggapnya sebagai suatu paragraf. Padahal kalau kita berbicara tentang suatu konsep paragraf, ya harusnya 1 kalimat ya jangan terlalu panjang gitu, kalimat utama. Anda buat saja singkat, sederhana, dan tinggal ditambahkan dengan penjelas tersebut. Kemudian berkaitan dengan masalah transisi dalam paragraf, berarti tadi sebenarnya saya sudah membahas ya, ada kata penghubung yang menghubungkan antara 1 kalimat dengan kalimat lainnya atau 1 kata dengan kata lainnya. Biasanya sih saya mengenal dengan kata penghubung intra dan antar. Kalau intra secara sederhana dia belum dipisahkan dengan tanda baca titik. Sedangkan kalau antar ya sudah dipisahkan dengan tanda baca titik. Nanti teman-teman bisa cek untuk kata penghubungnya apa saja. Supaya nanti jangan sampai salah ketika menggunakan kata sesudah titik. Misalkan Anda menggunakan kata tetapi, sehingga itu adalah kata penghubung untuk jenisnya intra kalimat. Tapi kalau untuk antar kalimat bisa gunakan akan tetapi, namun gitu ya. Itu sebagai bentuk kata penghubung antar kalimat.
Bagaimana dengan konsep kata transisi kalau misalkan mau diletakkan di awal suatu paragraf? Misalnya tadi ya, di awal suatu paragraf pegangan gitu, karena kata transisi ini biasanya akan berkorelasi dengan kalimat utama yang berada sebelumnya. Seperti layaknya kita memulai dengan konjungsi di awal. Misalkan Anda langsung memulai dengan kata namun gitu ya. Ini juga nggak mungkin tepat, atau dan di awal mula suatu paragraf di kalimat awal. Karena biasanya jenis-jenis kata ini dia berkorelasi dengan kata sebelumnya pada kata dan misalkan, atau dengan kalimat sebelumnya pada kata bentuk kata penghubung antar kalimat. Kemudian kalau pada penulis yang tadi ditanyakan oleh Prastika terkait dengan masalah plagiasi, sebenarnya nggak hanya pada ranah penulis ya, masih kan nggak, kalau nggak salah juga di Via Valen pernah terdapat kasus seperti itu ya, dia membuat suatu video yang kemudian dianggap mirip oleh netizen dengan video grup band asal Korea kalau tidak salah, dan akhirnya video yang sudah diterbitkan oleh Via Valen di YouTube akhirnya ditarik ulang teman-teman dari YouTube, karena Via Valen pun malu itu dianggapnya sebagai plagiat seperti itu. Nah, inilah terjadi beberapa kasus yang menurut saya perlu diketahui oleh teman-teman, bahwasanya tidak ada batasan mau orang itu dikenal atau tidak ketika dia sudah melakukan plagiasi dan kemudian ada orang yang memberikan masukan, mengomentari, atau menyarankan, ya sebaiknya dia harus mengikuti gitu ya teman-teman, terkait dengan masalah kesalahan yang sudah dia lakukan. Karena masalah plagiasi ini biasanya ya ada beberapa faktor. Mungkin tadi ada faktor yang dia tidak ketahui bahwa tulisan itu mirip gitu. Tapi kalau yang tadi diceritakan dalam konteks ceritanya dari tokohnya, misalkan cerita seseorang lalu dibuat dengan berbeda gitu, misalkan yang tadi dijawab oleh pemakalah. Kalau menurut saya kalau dalam cerpen atau novel itu sah-sah saja gitu ya, atau dia membuatnya dalam Wattpad gitu misalkan. Saya memiliki misalkan narasumber asli Prastika menjadi narasumber saya gitu, dia menceritakan tentang kisah cintanya, tapi kisah cintanya menurut saya nggak tragis gitu. Saat saya menulis di dalam novel, saya mengubahnya menjadi lebih dramatis, lebih tragis gitu. Itu nggak boleh dikomentari oleh Prastika ataupun orang lain, kok Bapak mengubahnya menjadi seperti ini gitu, karena itu di dalam konsepnya sastra, meskipun saya terinspirasi dari Prastika gitu. Adapun ceritanya nanti di tengah jalan berubah atau dibuat lebih didramatisasi atau dibuat lebih berlebihan gitu ya daripada yang aslinya, ya itulah sebagai suatu bentuk karya fiksi gitu. Tapi kalau saya menulis cerita cintanya Prastika dalam bentuk autobiografi, ya saya nggak akan mengubah. Karena itu nggak boleh diubah ya teman-teman kalau dalam bentuk autobiografi. Tapi kalau saya menulis kisah cinta Prastika dalam bentuk novel, otomatis akan ada perubahan. Seperti contoh, teman-teman pernah membaca novel Tenggelamnya Kapal Penderwich? Nggak pernah baca, tapi nonton filmnya tahu ya, Tenggelamnya Kapal Penderwich. Kalau Anda membaca dengan menonton film, lebih memuaskan yang mana? Tentu saja membaca. Jadi kalau membaca itu, kita mendapatkan imajinasi lain di luar dari yang ditampilkan oleh sang sutradara dari film Tenggelamnya Kapal Penderwich. Saya pernah membaca dan saya membandingkan dengan filmnya gitu, ternyata lebih puas saya membaca gitu. Kemudian ada lagi seperti Sang Penari. Sang Penari itu sebenarnya judul aslinya adalah Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, yang tadinya merupakan novel berseri, ada 1, 2, 3. Akhirnya karena ini masih berkelanjutan, dia digabungkan jadi satu, dan novelnya itu sangat tebal. Ronggeng Dukuh Paruk. Saat difilmkan, ternyata judulnya saja berubah menjadi Sang Penari. Yang mungkin istilah Ronggeng Dukuh Paruk itu nggak menarik, nggak menjual. Akhirnya dia mengganti, melabelkan brandingnya dengan Sang Penari tadi. Tapi ya ceritanya kurang lebih sama gitu. Meskipun nggak sevulgar saya membaca di novelnya gitu. Jadi novelnya lebih vulgar, lebih berani mengeksplorasi kata-kata, dan juga ya membangun imajinasi tentunya kalau dalam suatu teks seperti itu. Jadi nggak masalah. Yang jadi masalah ketika misalkan Prastika tadi bertanya, dia memplagiasi tulisan orang gitu sebagai seorang penulis, lalu dia marah gitu atau mengomentari ini adalah karya saya. Ya kalau sudah ada karya sebelumnya, sudah dihakikan gitu ya, sudah memiliki penerbit atau sudah punya ISBN, ya orang yang memiliki karya aslinya bisa melapor gitu. Tapi kalau misalkan Prastika ini dijadikan suatu objek untuk menggali misalkan tentang kisah cintanya, lalu orang tersebut mengusulkan kepada si penulis aslinya, kok bisa berubah sih ceritanya, ya itu nggak masalah. Karena dalam karya fiksi segalanya bisa saja terjadi gitu teman-teman. Kemudian parafrasa sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Parafrasa kalau Anda tidak mencantumkan sumber, Anda sudah terkena yang namanya plagiasi. Ya, ada yang namanya tadi ya saya sudah sebutkan untuk mozaik plagiarism yang ranahnya terjadi seringkali di mahasiswa ataupun dosen.
Tapi kebanyakan dari kita ya tidak mencantumkan sumber, maksudnya itu baik itu catatan badan atau catatan kaki ya, seperti yang tadi terakhir ditanyakan oleh Siva. Mengutip itu boleh pakai catatan badan, catatan kaki, yang penting ada daftar pustakanya. Yang salah adalah ketika mengutip, ada di bagian catatan badan, tapi tidak ada di daftar pustaka. Itu sering kali terjadi. Makanya saya mencoba meminimalisasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, kalau menggunakan aplikasi Mendeley, otomatis tidak ada kasus plagiat yang terjadi seperti itu, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman tidak menggunakan aplikasi seperti Mendeley, itu bisa saja terjadi ya masalah Anda tidak mencantumkan daftar pustaka, tapi di catatan badan itu ada. Saya sering menemukan gitu kasus plagiat seperti itu, dan sebaiknya jangan sampai dilakukan, teman-teman, karena ya plagiarisme. Tapi kalau misalnya teman-teman kemukakan menggunakan bahasa Anda sendiri, tetapi pada hakikatnya redaksinya sudah berbeda. Jadi jangan sampai nanti Feby mengambil teorinya yang dikemukakan Diski dalam bukunya gitu. Tapi intinya dia ubah, apalagi bahasa penyampaiannya, yaitu sudah nggak lagi mirip, dan itu bukan lagi parafrasa. Tapi mungkin Feby mengemukakan teori baru dan harus diujikan terlebih dahulu sebelum nanti diberikan kepada orang lain. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut saya penting dipahami terkait dengan masalah parafrasa. Bukan berarti parafrasa itu kita nggak boleh gitu mengubah redaksinya, hanya redaksinya saja diubah boleh, tapi intinya haruslah sama. Seperti itu ya teman-teman yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dari teman-teman ada nggak yang sudah mencoba? Kalau ngajukan judul ada, tapi kalau minta direview untuk artikelnya, saya lupa ya. Ada nggak dari kelas teman-teman Milda yang sudah pernah mengirimkan artikel minta untuk direview? Belum? Dari pendidikan biologi 2A dan 2B, kalau belum saya tunggu ya, karena ini kita sudah masuki minggu kita yang kelima ya teman-teman. Berarti tenggat pengumpulan kita tersisa 9 minggu lagi. Ingat bahwa menulis di koran digital itu membutuhkan waktu, apalagi teman-teman mau ke jurnal. Kalau nggak salah kemarin dari PBIO ada yang nanya ya, Pak, waktu itu senior nulis di jurnal apa ya Pak, yang seorang diri? Ya, kalau nggak salah ada tuh yang bertanya ke saya. Saya sudah kirimkan untuk tautan dari jurnalnya. Intinya kalau teman-teman mau cari jurnal, kalau mau tim, cari aja jurnal pengabdian kepada masyarakat. Itu lebih cepat terbitnya. Ya, kalau jurnal tidak terakreditasi berbayar 100 atau 200 ribu itu masih logis. Tapi kalau sampai di atas 1 juta itu jangan pernah Anda kirimkan tulisan Anda. Karena terlalu mahal. Kecuali jurnalnya terakreditasi Sinta 2. Karena saya juga mengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 itu berbayar 1 juta. Ada juga yang 1,5, bahkan ada juga yang 2,5. Tapi kalau misalkan jurnal tidak terakreditasi minta bayar, sebaiknya jangan kirimkan ke sana. Masih banyak jurnal tidak terakreditasi yang bahkan membayar Anda sebagai seorang penulis, terutama jurnal-jurnal dari kementerian. Oke. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Milda dan teman-teman semua dari kelas A dan kelas B. Saya kemarin menerima edaran, maka tadi di awal saya sempat membahas, mudah-mudahan ini sudah masuk cukup banyak jumlah mahasiswanya. Ada kemungkinan ujian tengah semester kita nanti diagendakan secara luring, tapi nanti kita lihat lagi ya Milda dan teman-temannya ke Jakartanya itu di tanggal berapa. Kalau misalkan sekiranya di minggu kedua Pak gitu, berarti mungkin ya kita tambahkan materi dulu aja gitu ya dari saya, nanti kita ketemu di kelas itu untuk ujian tengah semester gitu. Jadi nggak masalah diundurkan. Dan kalau bisa saat UTS, teman-teman membawa perangkat gawai masing-masing ya, boleh menggunakan laptop masing-masing. Karena saya mau mendigitalkan saja. Dengan teks itu dengan kertas, saya rasa sudah tidak efektif lagi gitu. Bawa-bawa kertas sesudah ujian repot ya, kita menggunakan Google Form aja, nanti saya koreksi di Google Form-nya. Itu lebih aman dan berkas Anda nggak bisa hilang, itu di saya aman. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam kelas pada siang hari ini. Tautan presensi sudah saya bagikan di kolom chat atau kolom obrolan. Bagi teman-teman yang nantinya sudah selesai, seperti biasa boleh langsung meninggalkan Zoom saya. Selamat berpuasa teman-teman, semoga ibadah kita berkah dan mengikuti kelas ini juga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.